pahami bersama di sini, yaitu penggunaan kata ini yang the former ini. Oke. Kemudian satu lagi adalah penggunaan kata the later, atau kadang variasi yang lainnya juga double T ya, the latter, atau ini the later. Oke. Nah, yang pertama ini adalah kita lihat kalimat yang sebelumnya. Ini ya. Allah rewards you with you conducting the former and will be displeased if you do the later. Nah, Allah akan memberi kamu pahala dengan kamu melakukan hal yang pertama, dan akan tidak ridho atau tidak senang jika kamu melakukan hal yang kedua. Nah, ini kan di sini ini gaya penulisan resmi yang formal, baik yang dipublikasi, ini kan dipublikasi di media massa, ataupun gaya penulisan akademik, itu biasanya menggunakan kalimat-kalimat, kata-kata referensi seperti ini. Nah, kita cek sekarang kalimat sebelumnya. Ya, kita cek. The religious teacher smiled and answered. Oke. Kita cari yang paling dekat gitu. Nurturing a child is religiously is a must, while performing Idul Fitri is secondary. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini. Ya. Ini agak turun ya. Oke, udah betul. Nah, yang pertama, the former, itu adalah yang disebutkan pertama, yaitu yang ini, nurturing a child. Ya. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah performing Idul Fitri prayer. Nah, di sini. Jadi yang pertama itu, the former, itu maksudnya adalah nurturing a child. Dan yang kedua, the later, adalah performing Idul Fitri. Nah, jadi seperti itu. Kalau sudah seperti ini, jadi gampang diketahui. Ya, jadi Allah memberi pahala kepadamu bila kamu melaksanakan yang pertama, yaitu mengurus anak yang masih kecil itu ya. Dan akan tidak senang jika kamu melakukan yang kedua. Apa sih? Yaitu melakukan sholat Idul Fitri. Nah, sholat Idul Fitri itu kan sunnah ya. Nah, disitulah kadang yang dikritisi oleh penulis ini adalah penggunaan nalar dalam beragama itu kurang, sehingga mengakibatkan sesuatu hal yang wajib dan sunnah itu menjadi ketuker gitu. Jadi sampai di teks ini dia mengatakan bahwa kalau istrinya bersikeras sementara anaknya masih bayi, masih kecil, masih balita, itu terbengkalai hanya karena ingin melaksanakan sholat Idul Fitri yang kesannya adalah wajib padahal itu sunnah. Maka dia mengatakan dia yang akan tinggal di rumah menunggu anaknya dan melewatkan sholat Idul Fitri. Nah, ini contoh pertama dari apa ya, common sense atau nalar dalam beragama yang biasanya luput dari kebanyakan orang. Contoh lain banyak di situ dijelaskan ya di artikel ini, puasa dan sebagainya dan sebagainya. Termasuk menyentuh ini ya, mushaf gitu. Termasuk menyentuh mushaf gitu. Interpretasi yang hanya dipahami secara harfiah. Oke, kita clear. Itu banyak ya. Seperti di situ disebutkan tadi ada muridnya dia di
penulis ini yang tidak mau menyentuh Al-Quran, mushaf ataupun cetakan Al-Quran, tidak mau menyentuhnya. Nah, bingung kenapa nggak mau menyentuh, padahal tiap hari belajar tafsir, nggak mungkin nggak menyentuh mushaf Al-Quran. Dia menggunakan dalil yang disebutkan di surat 56 ayat 79 itu ya, la yamassuhu illal mutahharun, non touch it except the purified itu. Nah, sementara yang dimaksud di situ adalah Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz itu tidak tersentuh kecuali oleh yang suci. Nah, sementara Al-Mutahharun yang suci itu tidak dispesifikasikan juga apakah itu jenis manusia atau makhluk yang lain. Itu hanya Al-Mutahharun. Mungkin makhluk surga atau makhluk langit yang kita tidak tahu persis di sana. Karena Al-Quran itu kan macam-macam bentuk dan ininya, perwujudannya. Al-Quran yang di Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan, dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, dan kemudian disampaikan ulang dengan bahasa manusia, sehingga bisa dipahami oleh manusia. Gitu. Jadi ada Al-Quran yang sakral, ada Al-Quran yang sudah bisa diakses oleh manusia melalui Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Nah, itu yang tidak disentuh, yang tidak dipegang atau tidak disentuh oleh hanya orang yang disentuh hanya oleh orang-orang yang hanya bukan orang ya, hanya yang suci, itu adalah yang dimaksud dengan ayat ini. Oke, jadi makanya dia juga bilang, gimana kalau kerja di perusahaan percetakan Al-Quran sedangkan dia sedang haid gitu. Jadi ada Al-Quran yang sakral, ada Al-Quran yang bisa diakses oleh. Itu minggu lalu. Tinggal yang menemukan absensinya dan seterusnya. Baik, ada pertanyaan nggak untuk yang teks ini sebelum kita bahas sedikit ya hari ini, penjelasan singkat saja untuk hari ini. Saya kira 80-90% itu sudah oke ya, mencapai pemahaman 80% ke atas ya, hanya mungkin 2, 3, atau 5 saja yang skornya masih perlu ditingkatkan dalam latihan ini, mengecek pemahaman. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita coba jelaskan lagi yang untuk hari ini. Kalau tidak ada, kita coba yang untuk hari ini. Jadi ada 2 keterampilan yang perlu dikuasai. Yang pertama, komparatif dan superlatif. Saya kira ini sudah juga ya. Sudah pernah tapi hanya mengingatkan saja. Nah, yang sering terjadi kesalahan adalah tidak pakai to be. Padahal komparatif ini adalah adjektif. Nah, sehingga to be, adjektif itu harus pakai to be gitu. Contohnya, Jakarta is larger than Bandung. Jakarta lebih besar dari Bandung. Nah, ini harus pakai to be gitu. Subjeknya harus dipakaikan to be sebelum menggunakan komparatifnya. Oke. Seperti ini contohnya. Nah, contoh yang superlatif yang sering terjadi kesalahan dan sering lupa adalah penggunaan to be dan satu lagi nih, penggunaan the. Jadi untuk I am the youngest child in family. Saya adalah anak yang paling muda. Jadi harus pakai the kalau superlatif. Superlatif itu paling ya.
Jadi harus pakai the best, the youngest, the most expensive, dan lain-lain. Itu jangan lupa pakai the kalau superlatif. Sudah ada videonya di sini, bisa dilihat. Nah, juga ada lagu praktis di sini ya, small, smaller, the smallest. Nah, harus selalu pakai the. Begitu juga dengan kata sifat yang lebih dari dua suku kata. Kalau ini kan satu suku kata, small, smaller, dan lain-lain. Nah, nanti ada suku kata yang tidak bisa pakai er dan est seperti yang sudah dijelaskan ya. Bisa dilihat. Jadi pakainya more expensive, the most expensive. More expensive lebih murah, lebih mahal. The most expensive paling mahal. Jangan lupa the-nya. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada penggunaan there is dan there are. Kalau present, kalau lampau ya tinggal diganti aja to be-nya. There was atau there were gitu. There was a person here. Tadi atau kemarin ada orang di sini gitu. Nah, karena kalau there is a person itu sekarang masih ada. Tapi kalau diganti jadi lampau there was, maka itu sekarang udah nggak lagi. Nah, ini contoh yang present-nya ya. Nanti kalau yang past-nya tinggal diganti to be-nya bentuk pas. Ini kalau yang positif, there is a book on the desk. Kalau yang singular, tunggal ya, there is a book. Ciri-ciri tunggal itu apa? Ada e-nya. Satu. Kalau yang bisa dihitung. Jadi pakai is. Ada buku di meja, di atas meja. Oke, yang kedua yang jamak, there are, di sini pakai are, dan kemudian ini jamak books. Kalau yang uncountable nggak bisa dihitung bendanya, pakai yang is. Gitu. There is some milk in the fridge. Nah, yang negatif tinggal disingkat aja. There isn't, dan seterusnya. There aren't, tidak ada. Kalau yang positif ada, kalau yang negatif tidak ada. Nah, yang penting lagi adalah pertanyaan. Tinggal ditukar aja posisinya. Tumbinya dikedepanin ya. Is there a cat on the chair? Dan ada juga nanti contoh percakapannya ya. Is there any store? Ya, apakah ada toko di sekitar sini misalnya ya? Around here? Nah, jawabannya adalah yes. Kalau ada ya, there is one. Gitu. Oh, there are. Kalau banyak ya, atau lebih dari satu, there are two, atau there are three, dan seterusnya. Atau gini, contoh percakapannya ya. Misalnya, how much are these grapes? Misalnya ini. Ini kan plural ya, pakai S. Bertanya kepada penjaga toko. Nah, nanti penjaga toko jawabannya apa kalau dia nggak tahu ya. Which one? Gitu. Ini penting nih. Which ones? Lihat. Yang mana gitu ya. Nah, ini merujuk kepada grapes ini karena dia jamak. Gitu. Which ones? Nah, nanti dia juga nanya lagi. Do you mean this? Gitu ya. Ini juga bentuk jamak lagi. Apakah yang mana?
apakah maksud kamu yang ini? Gitu. This, gitu. Kenapa dia pakai S once? Karena yang ditanya jamak. Oke. Kemudian this ini bentuk jamak juga karena merujuk ke benda yang jamak juga. Itu perlu diperhatikan tuh. Oke. Ada soal kalau how much is this pen ya. Lihat bentuk kata isyaratnya adalah this pen ya, tunggal. Oke. This. How much is this pen? Nah, ini to-be-nya juga menyesuaikan tadi ya. Nah, jawabannya shopkeeper nggak tahu. Which one? Keeper atau penjaga tokonya bilang which one? Nah, ini satu nih, nggak pakai S once-nya. Karena merujuk kepada ini. Do you mean this? Do you mean this? Kembali ke tunggal lagi, tunggal juga ini untuk menyesuaikan ke sini. Gitu. Jadi saya kira itu untuk penjelasan superlatif, komparatif. Jangan lupa pakai to be, kalau yang superlatif pakai the-nya juga. Dan penggunaan there is, there isn't, there are, there aren't, dan kemudian bentuk pertanyaannya juga, dan juga percakapan model lain yang menggunakan one, once, this atau these kalau jamak untuk merujuk sesuai dengan. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan. Jadi minggu depan kita UTS di Microsoft Teams juga. Nanti ada di pertemuan 9 meeting 09 UTS, di situ akan muncul sesuai dengan jam kuliahnya. Dan setelah itu kita masuk ke pertemuan 10 melanjutkan materi, dan mulai saya berikan nanti ya beberapa referensi tentang buku-buku pelajaran agama Islam yang berbahasa Inggris untuk menyusun tugas akhir nanti, membuat lesson plan dan juga penjelasan secara video ya, atau praktik mengajar sesuai dengan lesson plan yang dibuat tersebut. Itu topiknya terserah nanti sesuai dengan lesson plan-nya. Oke, saya kira cukup. Ada pertanyaan kah? What? I wanna add something. Yes, please. Go ahead. How about passive voice? Because I found that in assignment last week. Oh, really? Is there any passive voice in the assignment last week? Yeah, but yeah, what do you want me to do about the passive voice? Do you need more explanation? Or you're asking about whether it is included in the UTS? Okay, let me check ya. Okay, assignment. Okay, who's asking? Is it Hernawati? Yeah. So what would you like me to do about the passive voice? What is the question? I mean, about the passive voice. I want to know
answered, sir. Okay, so you want to know the answer. Okay, good. So I will show you. That is the last question, yeah. Oh yeah, question number 15. Okay, let me share again the screen. Okay, so this is the answer. Okay. So for example, a book titled Tafsir Ayatul Ahkam, authored by Muhammad Ali Al-Sayes. Okay, so this is, I think it's correct, yeah. So the maximum point is 9. So if you are correct, then the point will be 9, full points. Okay. Authored yang ditulis, ya. Tapi ini pasif yang sudah menjadi adjektif, ya, bukan pasif yang sebagai kata kerja. Nah, yang benar-benar menjadi kata kerja ini nih contohnya. An unreasonable choice is taken. Nah ya, ini nggak kelihatan nih siapa yang menjawab. Tapi silahkan aja dalam hati ya, ini siapa yang menjawab. On the other hand, an unreasonable choice is taken, gitu. Ya, an unreasonable choice is taken. Subjeknya apa? Subjeknya adalah an unreasonable choice di sini, yaitu pilihan yang tidak masuk akal diambil. Ya, is taken. Kenapa to be-nya is? Karena subjeknya tunggal gitu, maka to be-nya harus menyesuaikan juga gitu. Kemudian di sini taken, bentuk ketiga atau past participle namanya, untuk menyusun sebuah kalimat pasif itu komposisinya adalah is, to be, kemudian to be tergantung nanti apa. Di sini kebetulan to be-nya is karena lebih tepat, karena tepat dengan subjeknya, sesuai dengan subjeknya gitu. Is taken, diambil. Kemudian highly stimulated certain imaginary world. Oke. Nah, kalau ini enggak nih. She kept fasting for a reason I might have never comprehend. Ini enggak, pasif ini ya. Nah, salah ini. Yang benar yang satu aja, yang nomor satu. A choice is taken, gitu polanya. Oke, kita ini enggak ada yang ini enggak jawab siapa ini. Oke, kemudian a book title Tafsir Ayatul Ahkam, author ini nggak full kayaknya ini nilainya ya, paling setengahnya atau 2/3 ya. Ini juga yang betul salah nomor 1 aja. And then I think this is a good example ya. At the point of how certain teaching of a religion are understood, dipahami, oke? At the point how certain. Nah, subjeknya mana nih? Subjeknya adalah dari how certain teachings. Bagaimana beberapa ajaran, teachings, ada jamak di sini. Teachings, ajaran-ajaran tertentu dari agama are understood. Pakai to be yang are dan kemudian pakai bentuk ketiga past participle di sini. Are understood, dipahami. Oke, yang kedua dia menulis pasifnya di mana nih? Oh iya, betul nih. Was asked, ditanya. A colleague, seorang kolega, ya, subjeknya di sini. Nah, sementara in her 7 months of pregnancy, ini hanya keterangan tambahan, bukan subjek ya. Nah, yang subjek adalah yang ini. A colleague was asked. Seorang kolega pernah ditanya. Karena ini bentuknya was, beda dengan yang tadi ya, is. Nah, jadi was itu
bentuk lampau dari is, dan kemudian juga bentuk dilanjutkan dengan bentuk asked, past participle atau verb 3 ya, bahasa anak SMA SMP-nya, verb 3 was asked, telah ditanya atau waktu itu pernah ditanya. Gitu. Ini pasif, betul, nomor 2-nya juga. Nah, kemudian yang ketiga, we are exposed, betul juga, ini kita terexpose ya, kita terpapar atau terkena gitu ya. Subjeknya we, karena ini mengatakan secara umum, jadi pakai simple present, jadi pakai bentuk present. Dan kemudian expose, verb 3. An unreasonable choice is taken. Nah, udah disebut juga tadi, betul. It is applied here. Ya, itu dipraktekkan, diterapkan, dilakukan di sini secara umum gitu. Wah, ini menyebutkan 5 betul ya. Saya kira poinnya full ini nanti. Untuk yang bagian esai ini. Kalau yang pilihan gandanya kan skornya udah ketahuan. Tinggal yang esai aja. Oke, ini full ya. Poinnya 9 maksimal. Kalau yang tidak mungkin bisa 6, bisa 7 gitu ya. Nanti tergantung level kebetulannya. She kept fasting, Ahmad. Nah, ini enggak dapat poin ini kalau yang ini. She kept fasting, ini bukan pasif gitu. Oke, lanjutnya. Ya, dapat poin kasih sayang aja deh ya ini ya. Sudah mencoba. Mungkin dapat poin 2 atau ya itulah 1, 2 atau 3. Oke, 2 aja deh. Udah mencoba, daripada yang ini kosong sama sekali nih, nggak mencoba, maka dia 0 aja ini. Nggak dapat poin ya, 0 gitu. Nah, yang mencoba bisa 2 poinnya atau 1. Oke. Nah, lumayan, ya kan? Daripada nggak mencoba, 0. A colleague in 7 months of pregnancy was asked. Oke, betul ya, betul 1. Padahal ada beberapa tadi seperti yang dilakukan oleh si Fulan atau Fulanah ini nggak ada namanya ya, jangan sebut merek. Oke, colleague was asked about why she kept fasting. Karena cuma nyebutin 1, padahal bisa sampai 5. Ya, setengahnya nggak apa-apa. Nggak full ya, jadi 5. Oke, unreasonable choice taken as one highly stimulated. Ya, ini is taken juga betul ya, saya kira nggak apa-apa, 1, 5. Kalau berhasil menyebutkan lebih dari 1, 2, 3 seperti ini, full langsung ya. Poinnya untuk pertanyaan nomor 15. I can freshly remember, kita coba cek di sini. Is not allowed. Nah, oke, betul nih. If every menstruating girl, is tunggal berarti. Kalau pakai kata every, kemudian menstruating girl, itu tunggal gitu dihitungnya ya. Jika sama dengan bahasa Arab juga sama. Kul, pakai kul, every itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, itu kan domirnya atau kata gantinya itu tunggal gitu. Karena pakai kata kul, sama nih bahasa Inggris juga. Every, setiap atau semua, siapapun. Every menstruating girl at this school. Jadi tunggal subjek yang pakai kata every is karena negatif tinggal ditambahin not allowed. Allowed verb 3 bahasa anak SMA dan SMP-nya, atau yang lebih tepat sebenarnya past participle ya, verb 3 itu. Jika setiap atau semua perempuan yang sedang haid di sekolah ini tidak diperbolehkan, itu pasif kan di atau ter ya. Nah, tidak diperbolehkan to touch the Quran, untuk menyentuh dan membaca Al-Quran,
how should we manage the teaching and learning process since most of the subjects are related. Nah, ini ada pasif lagi nih. Are related to the Quran, terkait. Nah, kenapa to be-nya pakai are? Karena subjeknya ini. Karena jamak, the subjects atau pembahasannya, topik-topiknya, tema-temanya are related to the Quran. Terkait atau dikaitkan dengan Quran. Betul ini ya, ada dua, menemukan dua kalimat pasif, yang satu negatif, yang satu positif. Oke, berarti poinnya saya kira bisa 7 ya. Kalau yang satu doang 5 lah ya. Saya kira cukup generous ini ya. Satu berhasil menemukan satu kalimat pasif, kasih aja 5, nggak apa-apa. Cukup banyak sih itu. Kalau berhasil menemukan 2, 7 ya. Nah, kalau berhasil menemukan 3 atau lebih, ya udahlah dikasih 9 aja, full nggak apa-apa. I showed him the page telling about how menstruation. Nah, ini enggak nih. Bukan pasif, 2 aja deh. In her 7 months of pregnancy, wah enggak juga ini, 1,5 ya. Udah 2 aja deh, udah nulis, kasihan. Oke, mothers abuse their fetuses with their fasting during the month of Ramadan. Bukan pasif ini. Juga bukan pasif. Wah, sama nih, jangan-jangan. Enggak ya, enggak boleh suudzon ya, oke. Oke, non-touch except the purified. Ini enggak juga sih. Is taken, oke, betul. 1, 2 ya. Enggak, ini the baby was also 3 lah ya, karena ini pasif tapi udah jadi adjektif sih sebenarnya. Bukan pasif sebagai verb gitu. Refers to the Quran in the heaven, enggak, ini the teacher said it refers to Quran in the heaven, enggak juga ya. Jadi ketahuan ini kalau esai mana yang kalimatnya sama persis, mana enggak ya. Enaknya di learning management system ICT gini enaknya. Nanti kalau jadi guru pakai ini juga enak nih kalau ngoreksi ya. Kalau antum jadi guru nanti. A book title tafsir ini juga enggak terlalu, karena ini udah jadi adjektif, dia bukan pasif lagi. Are we at the point of certain teaching of religious doctrine using common sense? Enggak juga ini. Enggak juga ya. Kan. Bukan pasif ini. Fasting bukan ya. Banyak yang jawab sikap fasting. The babies were surely too young. The teacher said it refers to the Quran. Oh, cuma 1 yang betul tadi. 3 sih, cuma yang paling banyak 1 tadi siapa? At the point, ya kita intip dikit ya siapa? Oh, Azra Khalwa. Oke. Oke. Ya, ini udah jawab 2 betul, siapa nih? Sofia Marahmat. Oke. Ya. Saya kira itu pasif ya. Jadi pasif itu bentuk kalimat pasif yang memang susunannya sudah ada standarnya sendiri. Subjek, kemudian to be, kemudian verb 3 atau past participle yang artinya nanti dipukul, terpukul, dilihat, terlihat gitu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kalau aktif kan memukul, melihat. Kalau ini dipukul, dilihat gitu. Dipahami gitu dan sebagainya. To be-nya tergantung dia past tense atau simple atau present gitu. Juga nanti tensesnya pasif berubah-berubah sesuai dengan apakah will atau apakah perfect dan lain-lain, itu nanti banyak. Nah, di sini kebetulan banyaknya yang simple present sama simple past ya, bentuk pasifnya. Jadi saya kira cukup mudah. Begitu Hernawati dan teman-teman yang lain.
Okay. Yes, Yes, sir. clear about the passive. Okay. Do you have a questions or do you have other things to ask? Another question Okay. about ID in the word. Uh, does every word have ID in the end of the word? If is always called simple past. No. So it depends on the verb. Okay. So it depends on the verb. So the regular verbs use ed in the end of the word. Okay. For the past tense and also for the past participle. Or verb 2 or verb 3 in your SMA time ya. You usually call it verb 2 and verb 3. So it depends on the word. On the regular verbs, we use ed in the end of the word. Okay, let me give you example. Let me share the whiteboard. Okay, so I can write on the board. Okay. Udah kelihatan? Can you see the board? The whiteboard? Yes, sir. Yeah. Okay. Good. So ed. This is for regular verbs. Okay. This is for like regular verbs. For example, okay. What do you think? Can you give me the words, the verbs, examples? Anyone? Anyone can help me? Give the verbs that use the past tense and the past participle or verb 2 and verb 3 using ed at the end of the word. Listened. Listen. Okay, very good. Thank you. Listen. This is present ya. This is present or in SMA time you call it verb 1. Oke, let's tinggalkan SMA ya. Karena udah kuliah sekarang ya. So let's use the proper name for this verb, okay? We don't use anymore verb 1, verb 2, verb 3. Tapi kalau kelasnya nanti ini untuk anak SMP SMA nggak apa-apa. Kalau antum jadi guru nanti nggak apa-apa. Oke, listen and then listen. Nah, ini juga pengucapan listen kadang belum terlalu tepat, jadi T-nya jangan disebutkan. Listen, listening, enggak. Listen, T-nya dibuang aja. Listen, kemudian this is past tense. Listen, ya. I think someone pronounce it very well. Listen. And then again, the past participle also listened, ya. Ed-nya kedengeran di belakang, gitu. Listened. Okay, this is what is called past participle. Verb 3 ya. Nah, kalau yang regular verbnya itu pakai ed belakangnya sama. Verb 1, verb 2-nya atau past tense dan past participle-nya sama. Okay. Is it clear, Hernawati? It means in the present tense we can ed too. Yeah, in the present tense you don't say listen. You don't use ed at the end of the word because it is the indicator. So it's what indicates the present is you don't use ed. This is the basic verb. Okay, this is the basic verb, listen. And then if you talk about the past, then you use listen. And
if you talk about using the passive, you use to be, and then listened. To be listened, didengarkan, ya. The to be depends on the word, depends on the subject. If the subject is plural, you use are. If the subject is singular, you use is. If the subject is plural but it is in the past, you use were. If the subject is singular and it is in the past, you use was. Gitu. Okay, let me give you example. Okay. The radio is listened. Radio itu didengarin, didengarkan. Ya. Nah, kalau pakai was, radio itu waktu itu didengerin, atau kemarin, atau tadi, atau berapa lama yang lalu, itu didengerin pakai was. Pasif juga, tapi lampau. Perhatikan ininya aja. Gitu. Oke? Oke. Ya, I listen to the radio every day, or every week, or every morning, etc., etc. You use basic verb, okay? Because this is not related to specific time. Ya, ini nggak terkait dengan waktu yang tertentu, karena ini bisa kemarin masih, sekarang masih, besok juga masih. Nah, makanya ini sebagai habit, ya. Pakai yang basic, bentuk basic ini, atau verb 1, ya, atau present, simple present namanya, ya, simple present. Oke. Beda cerita kalau ini, I listened to the radio. Saya udah, ya, waktu itu dengerin, tadi dengerin, kemarin, atau kapan, di waktu tertentu. Jadi grafik waktunya seperti ini, ya. Yang di tengah ini now, ya. Nah, kalau listen ini itu di satu titik di sini, di masa lalu gitu, atau di titik terdekat dengan masa saat kita ngomong, ya. Now itu adalah saat kita ngomong atau saat kita cerita gitu. Jadi saya dengerinnya tadi pagi jam 7 pagi, nah, maka titik ini, maka you pakai ini, bentuk yang kedua pakai ed. Jadi ada 3 bentuk dasarnya: simple present, simple past, dan past participle, atau bahasa anak SMA-nya verb 1, verb 2, verb 3 gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang bukan pakai ed. Oke, can you help me find the word that conjugate into past simple and also conjugate into past participle using not ed. Can you give an example? Right. Right. Okay, excellent. Okay. Right. For the simple present, and then wrote for the simple past, and written for the past participle. Oke. Bacanya bukan written. Yang benar bacanya written. Sama dengan ini, hide, hid, and then hidden. Oke. Bukan hidden, ya, tapi hidden. Oke, good. Another example is break, ya, bukan break, tapi break.
kemudian broke, and then broken. Oke. So, jadi nggak semua verb pakai ed kalau past tense dan past participle ya. Kalau yang tidak beraturan seperti ini harus tahu tasrifnya ya atau sorofnya, ini harus tahu perubahannya, konjugasinya, tasrifnya atau conjugation, bentuk perubahan kata kerjanya seperti apa. Oke, jadi seperti ini. Okay, is it clear? Yes, sir. I can understand it. Thank you. Okay, thank you. Yeah. Do you have any more questions about the about the grammar, about the exercise, about the activities, about the words, or about anything? Yes, please. You can ask. Okay, if you have no more questions, then I think it's enough for today. I think in the first meeting we didn't have a lot of time to know each other, and I only know a few of you. But yeah, maybe in the next semester we will meet in person. Okay, not through virtual meeting. Okay, so if you have no more questions, then I think it's enough, and then you can go back to Microsoft Teams and learn the superlative comparative, and also learn about how to use there is, there are, and also the questions, etc., etc., and also the materials of the exercises and the activities from meeting 1 to meeting 8. You can review and learn again, so you are prepared for the UTS next week, inshallah. So I wish you a very good month of Ramadan, and also good luck for the UTS next week. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I'm leaving. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a nice day. Have a nice day.